Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dan masih dengan tema yang sama yaitu amalan di bulan Zulhijjah. Kita juga masih bersama dengan Ustadz Adi Sucipto dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Manar. Ya, bisa dilanjutkan Pak Ustadz, tadi kita sampai ke tanggal 10 di bulan Zulhijjah itu adalah kurban. Boleh jelaskan Pak Ustadz? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 amal-amal ibadah kita kencengkan Bu ya. Kita maksimalkan, kita perbanyak. Nah, di penutup itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah itu yaitu kita melakukan amal ibadah pertama yaitu sholat Idul Adha ya gitu ya. Setelah sholat Idul Adha, biasanya sholat Idul Adha ini dipercepat, Mbak ya. Ya Bu ya, dipercepat. Kenapa? Karena kita harus segera memotong hewan kurban supaya saudara kita, apalagi saudara kita yang miskin ya, itu mereka bisa segera menikmati hewan kurban ya, daging hewan kurban. Nah, berbeda ketika Idul Fitri. Idul Fitri itu agak diperlambat. Kenapa? Karena mungkin di sana ada yang belum bayar zakat gitu, tetapi sekarang kan zakat sudah dipercepat ya. Mungkin 2 hari sebelum Lebaran itu sudah dibayar, kemudian sudah didistribusikan gitu Bu ya. Nah untuk itu pas ketika nanti tanggal 10 Zulhijjah semua kita mandi pagi, kemudian disunahkan juga Mbak Rara tidak makan dulu Bu ya. Nah tidak makan, jadi kita puasa dulu sampai selesai kita sholat Idul Adha. Selesai Idul Adha baru kita menikmati makan. Setelah itu langsung kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Nah di situ juga ketika amalan di tanggal 10 itu amalan tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian sedekah dan lain-lain, itu kan banyak amal-amalan di hari itu. Tapi tidak ada amalan yang lebih utama melainkan adalah ketika seseorang yang berkurban itu menyembelih hewan kurbannya, kemudian darahnya kan mencerat ya Bu ya, mencerat, itu yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, artinya ketika itu juga dosa-dosa kita berhamburan gitu ya, lepas gitu. Kemudian kuku, gigi, kulit, bahkan tanduk hewan kurban tadi dia langsung menjadi saksi di hari kiamat kelak kepada yang berkurban tadi. Nah ini luar biasa Mbak Rara, amal ibadah di hari raya kurban. Nah sekiranya nanti kita berkurban di tanggal 10 itu lebih utama. Tapi bila tidak memungkinkan, bisa di hari-hari tasyrik masih berlaku yang namanya kurban. Mungkin kita adanya hewan kurban itu tanggal 11 ya, 12 sama 13. Silahkan pilih yang mana gitu, mana yang bisa, tapi memang diupayakan itu tanggal 10 karena utamanya tadi. Utamanya tadi Pak Ustadz. Selain dari kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak Pak Ustadz di bulan Zulhijjah ini sendiri, apa saja Pak Ustadz keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan ini Pak Ustadz? Ya, keistimewaan yang lainnya yaitu haji. Nah, haji dan umroh bagi saudara kita yang ada di Mekah gitu ya. Jadi salah satu amalan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah haji. Nah, saudara kita yang puncak haji itu besok, yaitu wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah di Saudi. Itu mereka wukuf semuanya, berdoa. Kemudian, nah satu lagi Bu, nanti di tanggal 9 Zulhijjah khususnya di Indonesia ini, kan beda tanggal ya. Kalau penanggalan di Saudi itu tanggal 9 Zulhijjah itu besok, sementara hitungan kita di Indonesia itu jatuhnya di hari Minggu. Nah selain kita puasa Arafah, kita juga pemirsa senantiasa mengucapkan zikir, kalimat zikir yang tidak terlalu panjang dan juga tidak pendek nian gitu. Apa itu? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bunda sudah hafal semuanya? Insyaallah ya. Nah, kalimat zikir inilah ibu-ibu semuanya pemirsa TVRI Mutiara Kolbu yang ketika nanti kita puasa Arafah, selain kita puasa Arafah juga menyebut
kalimat ini, zikir ini, dan zikir ini sangat dicintai oleh Allah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir. Kira-kira berapa target kita? Mungkin ada yang target 500 kali dalam sehari, mungkin ada lebih, bahkan ada yang 1000, Mbak. Gitu ya. Silakan monggo ya. Karena amalan zikir seperti ini di tanggal 9 Zulhijjah itu amat sangat mulia dan pahalanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya besar untuk kita semuanya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ustadz. Mungkin kita buka pertanyaan dari ibu-ibu juga, Pak Ustadz ya. Silakan. Dari ibu dari Majelis Taklim Al-Manar, ada yang ingin bertanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Ibu Kris Murni dari Masjid Al-Manar. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau kita berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah? Sedangkan 9 Zulhijjah itu Pak, katanya puasa Arafah. Puasa 2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang diampuni. Tolong Bapak terangkan dan jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sudah ditanyakan oleh Ibu Tris Murni tadi, katanya bagaimana apabila kita puasa di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Ya. Baik, di tanggal 8 itu disebut dengan hari tarwiyah, Bu ya. Nah, tarwiyah, dan itu disunahkan ya, ada juga dalilnya, meskipun ada sebagian ulama menyebutkan itu hadisnya lemah, dhaif, tetapi untuk amalan tidak masalah ya, karena itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Jadi selama itu amalan, apalagi amalan sunnah, itu diperbolehkan. Nah, intinya sebenarnya kita puasa itu kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Tapi kalau nggak bisa juga mungkin di tanggal 9, atau kalau mau ditambah sebelumnya yaitu tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah, maka kita bisa puasa tarwiyah. Nah, pahalanya apa? Pahalanya diampuni dosa kita setahun yang lalu. Nah, tapi kalau Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa tarwiyah, puasa Arafah itu berbarengan. Namun yang paling masyhur di kalangan kita adalah puasa Arafah. Itu yang paling agung sekali. Jadi Bu, silakan nanti mau puasa Senin Kamis boleh, mau puasa tarwiyah ya, hari tanggal 8, tanggal 9, hari Arafah itu kita juga puasa. Dan jangan lupa Ibu nanti siapkan bekal untuk sahur. Karena puasa sunnah itu sebenarnya kalau kita lihat lebih berat. Kenapa? Karena kita puasa, ada yang nggak puasa kan gitu. Kalau puasa Ramadan semuanya puasa, enak ya. Ini upayakan kita bisa makan sahur. Kenapa? Karena pertama dapat pahala, kedua berkahnya, ketiga kita menambah fisik kita tambah kuat. Apalagi sekarang kan cuacanya cukup panas. Nah gitu. Silakan Bu siapkan untuk suami kita, anak kita gitu, keluarga kita untuk puasa tarwiyah, apalagi nanti puasa Arafah. Kalau bisa semuanya kita puasa Arafah. Pak Ustadz, tadi kan berarti ada juga puasa tarwiyah Pak Ustadz ya, ada juga puasa Arafah. Sebetulnya ada puasa-puasa apa saja Pak Ustadz di bulan Zulhijjah ini yang disunahkan oleh Rasulullah? Yang disunahkan itu yang utama adalah puasa Arafahnya. Puasa Arafahnya. Sementara puasa yang lainnya itu diperbolehkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan juga untuk memperbanyak amal soleh gitu ya. Karena puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 itu termasuk amalan soleh, yang amalan soleh itu yang kita sebutkan hadis tadi, yaitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya juga, apa niatnya gitu ya? Nah, niatnya apa? Ya niatnya sengaja saya puasa 10 pertama atau bulan Zulhijjah bisa, atau puasa sunnah saja, itu juga termasuk bagian daripada puasa. Kalau misalkan hari Kamis bisa kita niatnya Kamis, kalau hari Senin juga bisa niatnya Senin gitu. Jadi setiap malam itu kita berniat Bu ya. Nah, bisa hari apa saja ya, yang jelas tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang tidak boleh tanggal 10, tidak boleh 11, 12, 13 hari-hari tasyrik, haram hukumnya kita berpuasa. Untuk berpuasa. Baik Pak Ustadz, kita jeda iklan dulu. Untuk ibu-ibu nanti boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.